Miftah beri peringatan ini ke Saipul Jamil tegas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Gus Miftah ikut menyoroti gaya Saipul Jamil bebas. Menurut Gus Miftah, bebas dari penjara seharusnya membuat Saipul Jamil menjadikan sebagai introspeksi dan muhasabah terhadap semua dosa dan kesalahan yang diperbuatnya. Bukan seolah Anda menang apa, tulis Gus Miftah melalui akun medsosnya Minggu 5 September. Sahabat dekat artis Deddy Corbuzier itu justru khawatir perilaku berlebihan keluar dari penjara dengan kasus yang tidak senonoh. Kasusnya akan dianggap biasa dan akan terjadi pemakluman. Dan ini adalah sebuah kekalahan. Kalah karena nggak punya rasa malu, kalah karena bangga dengan dosa, dan lain-lain, kata pemilik nama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman itu. Gus Miftah menyarankan agar Saipul Jamil bersikap biasa saja, terus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, bersyukur masih dikasih kesempatan, sarannya. Keturunan ke-9 Kiai Ageng Hasan Besari, pendiri pesantren Tegal Sari di Ponorogo itu juga mendoakan semoga Allah menerima taubat Saipul Jamil. Dia juga memahami semua orang baik punya masa lalu, sebaliknya orang jelek punya masa depan. Ingat Anda pelaku bukan korban, tegasnya mengingatkan Saipul Jamil semoga sadar. Gus Miftah membantah kalau dirinya kepo dengan urusan orang. Bukan kepo bro, ini sudah menjadi domain publik karena dengan sengaja dipublish, jelasnya. Pria yang cukup dekat dengan dai kondang Ustadz Yusuf Mansur itu mengutip salah ayat Al-Quran yang memiliki arti kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Saya berdoa untuk Anda semoga Anda sadar dan Allah menerima taubat Anda, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, pedangdut Saipul Jamil akhirnya bebas dari masa tahanan dan diperbolehkan keluar dari lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Kamis 2 September lalu. Saipul Jamil bebas murni setelah menjalani masa hukuman terkait 2 perkara yang menjeratnya, yakni pencabulan dan penyuapan. Sindir penyambutan Saipul Jamil, Deddy Corbuzier menang medali emas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Deddy Corbuzier ikut angkat bicara menyampaikan protes terkait penyambutan kebebasan Saipul Jamil. Ia menilai bahwa mantan narapida asusila tidak perlu disambut meriah. Mantan suami Kalina Oktarani ini juga membagikan ulang foto-foto penyambutan Saipul Jamil. Salah satu foto tersebut memperlihatkan Ipul yang dikalungi bunga dan tampak girang di atas mobil mewah usai bebas dari penjara. Deddy memang merasa penyambutan Ipul bebas dari penjara terlalu berlebihan. Ia pun menyinggung Ipul mirip atlet yang menang medali emas. Luar biasa, menang medali emas, tulis Deddy di Instagram Minggu 5 September. Deddy memang bukan orang pertama yang protes terhadap penyambutan Ipul. Sejumlah figur publik seperti Angga Dwi Mas Sasongko hingga Ernest Prakasa juga mengkritisi penyambutan meriah tersebut. Ipul yang belum lama bebas dari penjara mendapat banyak hujatan karena bisa kembali tampil di televisi. Banyak yang menilai bahwa televisi yang menayangkan Ipul tidak bersimpati kepada korban Ipul. KPAI petisi boykot Saipul Jamil, alarm positif perlindungan anak di masa depan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Muncul petisi boykot artis Saipul Jamil usai mantan terpidana kasus pelecehan seksual itu disambut meriah saat bebas. Petisi dibuat untuk menjaga kondisi psikologis korban. Dengan tuntutan, boykot Saipul Jamil mantan narapidana pedofilia tampil di televisi nasional dan YouTube di situs change.org. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, Jesro Putra, menilai kemunculan petisi ini merupakan bentuk dari tingginya kesadaran publik untuk berpihak pada korban. Ini alarm positif untuk perlindungan anak di masa depan. Pesan kita adalah bagaimana setiap informasi publik yang disaksikan oleh anak-anak tidak mengandung konten negatif, kata Jasra dalam keterangan tertulis soal Saipul Jamil. Senin 6 September 2021, Jasra menjelaskan setiap korban kekerasan terhadap anak termasuk pelecehan seksual membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa kembali pulih dari trauma. Karenanya pendampingan secara tuntas menjadi kunci anak-anak kembali kepada situasi sosial yang normal. Kendatipun usia korban saat ini sudah melewati usia anak di atas 18 tahun, namun penyembuhan dari trauma korban pencabulan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jelas dia,
Jasra melihat kasus Saipul Jamil yang bebas dari penjara dengan eksposé penyambutan meriah akan menjadi berat bagi mereka korban kekerasan seksualnya. Sebab hal itu berpotensi membuka kembali ingatan kejadian masa lalu yang tidak mudah dihadapi oleh korban. Sensitivitas dan penghormatan terhadap kepada korban perlu dilakukan dalam menjaga penyembuhan trauma yang mendalam agar bisa dilalui secara baik. Pimpinan KPI baru tahu MS alami pelecehan seksual sejak 2015. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, Pusat mengaku baru mengetahui kasus dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu pegawainya berinisial MS. Padahal MS mengaku sudah mengalami itu Oktober 2015. Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiah, mengatakan dirinya baru menerima informasi dugaan pelecehan seksual itu pada Rabu 1 September 2021 siang atau surat terbuka MS beredar luas. Rabu siang saya baru terima itu dan kemudian dikonfirmasi oleh teman-teman, dikonfirmasi oleh beberapa kolega dan itu baru kita ketahui, kata Nuning dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Pusat, Kamis 2 September 2021 malam. Menurut Nuning, selama ini pimpinan, kepala bagian, dan kepala subbagian di KPI Pusat belum pernah menerima laporan menyangkut dugaan pelecehan seksual dan perundungan terhadap MS. Nuning mengaku hanya menerima laporan mengenai ketidaknyamanan kerja yang dirasakan oleh korban. Laporan ini MS sampaikan secara pribadi kepada Nuning pada 2019. Itu pun juga disampaikan ke saya secara pribadi yang bersangkutan masuk ke ruangan saya, menanyakan kalau bisa saya pindah ke divisi lain. Tutur Nuning. Merespon hal ini, Nuning mengatakan kepada korban bahwa pindah ke divisi lain terdapat mekanisme yang harus ditempuh. Korban bisa pindah divisi lain jika terdapat formasi yang kosong dan mengikuti seleksi formasi tersebut. Yang bersangkutan hanya menyampaikan itu, tidak ada diskusi langsung. Bagi saya tidak kemudian harus banyak ngerumpi, maka kemudian bertanya pertanyaan soal substansi pekerjaan, jelas Nuning. Nuning lalu menegaskan bahwa KPI Pusat tidak mentolerir pelecehan seksual dan perundungan. Pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap para terduga pelaku jika mereka terbukti melakukan perbuatan tersebut. Seluruh pimpinan KPI sudah berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas kepada pelaku kekerasan seksual dan perundungan, ujar Nuning. Sebelumnya, seorang pegawai KPI Pusat berinisial MS diduga dilecehkan oleh rekan-rekan kerjanya. MS mengaku persoalan ini telah membayanginya selama bertahun-tahun. MS sudah melaporkan 5 pegawai KPI ke kepolisian. Rencananya kepolisian akan memanggil mereka untuk diperiksa pada Senin mendatang 6 September 2021.